Maka dari kisah inilah nakumullah ada ketentuan dalam hukum fikih. Manakala seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia tidak boleh keluar dari rumah tersebut, tidak boleh menikah lagi dengan suami yang baru sampai selesai masa iddahnya arba'at ashhur wa asyara, 4 bulan 10 hari. Karenanya di masa pemerintahan Sayyidina Utsman ketika terjadi juga masalah seperti ini, Al-Furai'ah binti Malik ini dipanggil oleh Utsman karena dia yang meriwayatkan hadis tersebut dan punya pengalaman, dan akhirnya ditetapkanlah bahwa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya harus menunggu 4 bulan 10 hari sehingga dia boleh menikah lagi dengan suami yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Nanti ibu bisa lihat lagi dalam surah Al-Baqarah 234 itu Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'at ashhur wa asyara. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka yatarabbasna, menunggu bi anfusihinna 4 bulan arba'at ashhur wa asyara. Nah, ini kondisi pertama. Maka kita kupas sedikit nakumullah. Ketika seorang wanita ditinggal wafat atau diceraikan oleh suaminya, dia nggak boleh menikah lagi dengan suami yang baru dan tidak boleh keluar rumah seperti biasa sampai selesai masa iddahnya. Masa iddahnya ada 5 kondisi. Kondisi pertama, kalau suaminya wafat, maka masa iddahnya berapa, Bu? 4 bulan 10 hari. Ini kondisi pertama. Seperti yang terjadi pada Al-Furai'ah binti Malik. Kondisi yang kedua, kalau wanita itu hamil, ditinggal wafat atau ditalak hidup, hamil, dicerai, atau suami meninggal, maka masa iddahnya disebutkan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, masa iddah mereka itu hatta yadhna hamlahunna, sampai melahirkan. Nah, jadi kalau wanita hamil entah dicerai, mungkin ditinggal wafat suaminya, maka dia masa iddahnya sampai melahirkan. Kondisi yang ketiga, ditalak atau dicerai, tapi belum haid, belum dewasa, atau tidak haid lagi, menopause, maka masa iddah ini ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq lagi-lagi ayat 4 pada awal ayat, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahid. Kata Allah, wanita-wanita yang ya'isna minal mahid, tidak haid lagi, sudah menopause 50 tahun ke atas usianya, fa'iddatuhunna, iddahnya 3 ashhur, 3 bulan saja. Wallai lam yahid, dan demikian juga dengan wanita yang belum haid. Nah, yang keempat, dia ditalak atau dicerai, sedangkan dia masih haid atau tidak sedang hamil, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 278, wal mutallaqat, wanita-wanita yang dicerai, yatarabbasna bi anfusihinna, yang dalam kondisi biasa tidak sedang hamil dan juga tidak menopause, artinya tetap rutin haidnya, maka dia harus menunggu 3 quru, 3 kali masa suci. 3 kali masa suci. Dan saya nggak tahu pernah ceritakan sebagai penutup, dulu di Amerika itu ada seorang Yahudi berkebangsaan Amerika dan ada darah Yahudi, dokter, ahli medis, dia masuk Islam. Bayangin, Yahudi, orang Amerika, masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara ini nih. Gara-garanya dia melihat Islam itu tidak adil. Dalam benaknya mengatakan Islam itu nggak adil. Mengapa seorang wanita
ketika diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, nggak boleh langsung nikah. Sementara laki-laki boleh, ya kan nggak ada masalah. Kalau laki-laki kan nggak masalah Bu ya, boleh ya. Nah ini kan curang, kata dia, oh Islam itu curang. Ya, masa perempuan nggak boleh langsung nikah dan laki-laki boleh? Ya, kita nggak usah ngomongin. Yang nggak usah nunggu suami cerai ataupun istri meninggal juga boleh gitu. Bab kita bukan itu ya. Tapi babnya adalah dia semacam punya pendapat tidak adil, Islam itu tidak adil ya. Mengapa memisahkan laki-laki boleh menikah? Hari ini istrinya meninggal, besok langsung bisa menikah. Hari ini dia menceraikan istrinya, dia langsung bisa menikah laki-laki. Kalau perempuan enggak, ini curang menurut dia. Akhirnya dipelajari Bu. Dibuatlah semacam penelitian, judulnya apa? Ya. Mengapa ada masa iddah dalam Islam bagi wanita? Diteliti. Orang Barat, ya, orang Amerika, kalau melakukan penelitian itu serius, ya, dan ilmiah, objektif apa adanya, diteliti. Dia menemukan kondisi-kondisi ini tadi dalam Al-Quran, ya. Dan yang dia teliti istrinya. Istrinya kan masih haid, masih muda maksud saya gitu kan. Nah, ini jadikan sebagai objek penelitian. Mengapa Al-Quran, mengapa Islam harus menunda pernikahan seorang wanita ketika dicerai oleh suaminya, harus menunggu 3 kali haid, 3 kali suci. Kenapa? Digugat itu. Dan yang diteliti siapa? Istrinya sendiri. Istrinya dia tinggalin Bu, nggak diapa-apain, nggak diajak berhubungan sebulan. Anggap aja dia dicerai, begitu kira-kira. Anggap aja dia meninggal, istrinya nggak diajak berhubungan. Dan dia teliti, luar biasa. Dalam ilmu yang dipelajari, ternyata seorang wanita, mohon maaf, yang tidak diajak berhubungan oleh suaminya, ditinggal sebulan, secara medis itu masih menyisakan sisa. Masih ada bekas, masih ketahuan bahwa dia pernah berhubungan dengan suaminya. Dia tunggu 2 bulan, diteliti lagi, masih ada bekas. Dia tunggu lagi pada kali yang ketiga, artinya istrinya haid suci, pada kali yang ketiga diteliti bersih. So istrinya itu seperti tidak pernah berhubungan dengan orang lain, seperti perawan, dan baru dia sadar. Begitu ternyata. Mengapa seorang wanita yang diceraikan oleh istrinya, oleh suaminya, harus nunggu 3 kali suci baru boleh menikah dengan laki-laki lain, supaya dia bersih tuntas dari dalam tanda kutip bekas, dalam tanda kutip suaminya. Nah yang menarik, dan ini yang kemudian membuat dia masuk Islam, apa itu? Dia tidak melakukan penelitian sekali, tapi berkali-kali, dan pada kali yang berikutnya dia teliti lagi istrinya. Sebulan ditinggalin, nggak disentuh gitu kan, diteliti masih ada. Ditinggalin 2 bulan masih ada. 3 bulan mesti kan nggak ada lagi Bu ya, udah selesai kan, udah tuntas kan, udah bersih kan, kok masih ada? Usut ternyata istrinya berhubungan dengan laki-laki lain, dan bekas laki-laki itulah yang terdeteksi oleh ilmunya. Akhirnya dia bersyahadat dan masuk Islam. Maka keluarlah judulnya apa? Seorang laki-laki berkebangsaan, seorang laki-laki Yahudi berkebangsaan Amerika masuk Islam gara-gara meneliti masalah haid. Begitu Allah memberikan hidayah. Jadi ini sangat tepat ya jamaah Al-Qumlah dengan dengan kemajuan ilmu pengetahuan hari ini ya, dan Islam sudah menjelaskan sebelumnya. Terakhir sebagai penutup, ada satu kondisi lagi di mana seorang wanita ketika dicerai ya, dan belum pernah diajak bersetubuh ya, dan dia tidak punya masa iddah ya. Dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Ahzab ya, ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddah ta'tadunaha ya. Jadi wahai orang yang beriman, manakala kalian menikahi mukminah ya, lalu kemudian ditalak, dicerai ya, sebelum disentuh ya, famalakum alaihinna min iddah ta'taduna, maka dia tidak punya iddah. Dia boleh menikah kapanpun.
Nah, ini dijelaskan oleh Kang Abik dalam bukunya Ketika Cinta Bertasbih. Ketika ceritanya saya masih ingat karena saya baca tuntas novelnya itu ya. Ketika Anna Al-Tafunisa itu ya menikah dengan Furqan. Ya. Dan setelah menikah, Furqan itu baru kemudian menjelaskan bahwa dia ini ada AIDS dalam dirinya. Sehingga selama menikah itu mereka tidak pernah berhubungan. Akhirnya mereka cerai dan belum selesai, belum sampai sebulan kemudian dia sudah menikah lagi dengan yang lain. Jadi tidak perlu ada iddah, karena mereka belum berhubungan ya.